adalah tentang persamaan polinomial ya. Jadi pertemuan kita akan membahas hari ini. Jadi hari ini ada 2 materi, persamaan polinomial dan nanti di session selanjutnya adalah tentang pecahan parsial. Jadi karena hari ini full pelajarannya matematika, jadi ada 2 materi ya yang harus Bapak sampaikan. Oke, yang pertama adalah persamaan polinomial. Ini sudah kita bahas sebetulnya di pertemuan sebelumnya sudah Bapak sempat singgung ya persamaan polinomial. Dan untuk pertemuan kita kali ini, targetannya adalah kalian mampu menyelesaikan persamaan kuadratik dengan faktor-faktor, dengan melengkapi kuadrat, dan dengan rumus. Jadi ada 3 cara untuk menyelesaikan persamaan kuadratik ya. Lalu menyelesaikan persamaan kubik dengan sedikitnya 1 faktor linear, dan menyelesaikan persamaan kuartik dengan sedikitnya 2 faktor linear. Nah, ini targetan kita hari ini tentang persamaan polinomial ya. Intinya adalah bagaimana cara menyelesaikan persamaan polinomial ini sehingga ditemukan berapa nilai X dari persamaan tersebut. Oke, masih ada yang ingat ya apa pernyataan polinomial itu? Ada yang masih ingat pernyataan polinomial itu apa? Oke, tidak ada yang menjawab, berarti sudah pada lupa ya. Bapak ulas sedikit. Pernyataan polinomial ini adalah suatu polinomial dalam X adalah suatu pernyataan yang melibatkan pangkat X yang biasanya disusun dalam pangkat yang mengecil. Nah ya, jadi ketika ada suatu pernyataan, kemudian ada variabel X di sana, kemudian pangkat dan X-nya berpangkat, lalu pangkatnya itu disusun ya menurun ya dari besar sampai mengecil, atau ada juga kadang-kadang yang sebaliknya. Nah, pernyataan-pernyataan seperti ini dinamakan pernyataan polinomial ya. Nah, polinomial karena derajat polinomial itu tergantung pada pangkat pada variabelnya ya. Jika pangkat 3, maka kita namakan sebagai polinomial atau pernyataan kubik ya. Kalau pangkat 2 kuadratik, pangkat 1 linear, kalau pangkat 4 adalah kuartik. Nah, itu pernyataan polinomial. Oke, ini sekali lagi silakan langsung disanggah ya kalau ada yang tidak paham atau Bapak terlalu cepat sehingga kalian kurang bisa menangkapnya, silakan langsung dipotong saja, langsung bertanya ya. Bisa seperti itu? Siap semuanya bertanya? Bisa, Pak. Halo? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Baik, semuanya konsentrasi ya, siap dengan buku catatannya. Sebaiknya sambil dicatat ya. Jadi ada oret-oretannya juga biar paham. Oke, ini masih mengulas di pertemuan sebelumnya, pernyataan polinomial. Misalkan ada kasus seperti ini, kita disuruh menentukan nilai polinomial dari persamaan ini ya. Ada persamaan fx sama dengan 5x pangkat 3 ditambah 2x dikurangi 3x ditambah 6. Nah, untuk menentukan nilai, ini Bapak sebetulnya kalian bisa saja ya, berapa sih nilainya? Kalau misalkan F4 berarti berapa sih? Jika X-nya digantikan dengan 4, bisa saja kalian langsung masukkan 4-nya ke sini. 4 pangkat 3, 4 pangkat 2, kemudian X-nya adalah 4. Bisa saja nilainya dimasukkan langsung sehingga bisa menemukan nilai pernyataan ini berapa. Atau cara yang lain adalah dengan cara seperti ini ya. Ini sekali lagi Bapak ingatkan, ini adalah cara menggunakan kurung ya, menggunakan tanda kurung. Nah,
Jadi jika kita mau sebetulnya sama saja ya, ini adalah untuk memudahkan supaya tidak ada nilai pangkat-pangkatnya gitu ya. Kalau kita kesulitan X pangkat 3 itu berapa, nah itu ada caranya dengan kita mengubah pernyataan ini dalam bentuk kurung. Bentuknya, caranya ya seperti ini, 5X ditambah 2, jadi koefisien-koefisiennya saja yang kita tuliskan, lalu setelah tanda kurung dikalikan dengan X. Nah, caranya seperti ini, kemarin di latihan ada dan kalian pada bisa mengerjakannya, berarti ini sudah paham ya. Cara merubah dari bentuk seperti ini menjadi bentuk kurung seperti ini. Lalu kalau sudah menjadi bentuk kurung seperti ini, tinggal dimasukkan, X-nya diganti dengan berapa nilai yang diminta dalam kasusnya. Misalkan F4 berarti nilai X-nya dikalikan, dirubah menjadi 4. Sehingga pernyataan 5X pangkat 3 ditambah 2X kuadrat dikurangi 3X ditambah 6, nilainya adalah, jika F-nya bernilai 4, maka nilai pernyataan ini adalah 346. Oke, nah itu adalah mencari nilai polinomial ya, dengan menggunakan kurung. Nah, sekarang ada ini adalah pernyataan ya. Jika pernyataan seperti ini. Nah, sekarang bagaimana kalau bentuknya berupa persamaan? Nah, persamaan polinomial. Nah, kalau persamaan berarti setelah tanda sama dengannya ada nilainya. Nah, dalam banyak kasus kita menuliskan persamaan adalah seperti ini ya. Contohnya pertama adalah persamaan kuadratik, artinya X paling tingginya adalah X pangkat 4 ya. 2X pangkat 2 dikurangi 3X ditambah 6 sama dengan 0. Nah, sama dengan 0. Ada nilainya setelah tanda sama dengan. Ini berarti persamaan ya, karena ada sisi kanan dan sisi kiri. Nah, bagaimana menyelesaikannya persamaan ini? Kalau tadi pernyataan, sekarang persamaan. Sama saja intinya ya, berapa, kalau tadi pernyataan berapa nilai keseluruhannya. Ya, kalau dalam persamaan, ini sudah diketahui, ya nilai keseluruhannya ini nilainya pasti 0 gitu. Diharapkan nilainya 0. Nah, sehingga pertanyaannya adalah berapa nilai X-nya gitu. Nah, untuk mencari nilai X dari persamaan kuadratik ini ada 3 cara ya. Perhatikan, ada 3 cara. Yang pertama dengan penyelesaian dengan faktor-faktornya ya. Jadi kita cari faktor-faktornya, kemudian nanti dengan mudah kita bisa menentukan nilai X-nya. Oke, nah bagaimana caranya menyelesaikan dengan faktor-faktornya? Ini step-nya ya, langkah-langkahnya. Pertama, ujilah ketersediaan faktor-faktornya ya. Jadi pertama kita cek persamaan ini akan memiliki nilai faktor sederhana atau tidak ya. Nah, pertemuan sebelumnya sudah dibahas untuk mengecek satu persamaan ini apakah dia memiliki faktor yang sederhana atau tidak, itu dengan menggunakan rumus ini, B kuadrat dikurangi 4AC. Jika nilai rumus ini nilainya berupa kuadrat sempurna, maka persamaan ini akan memiliki faktor-faktor sederhana ya. Tapi jika nilai B kuadrat dikurangi 4C ini bukan merupakan faktor yang bukan merupakan kuadrat sempurna, maka dapat dipastikan persamaan ini tidak memiliki faktor-faktor linear yang sederhana. Artinya kita tidak bisa menggunakan yang tanda kurung ya, tanda kurung seperti itu. Nah, itu ya. Jadi pertama caranya dicek dulu apakah ada faktornya ya. Oke, misalkan ini adalah 2X 2X min 3 ya. Oh, ini nggak enak ya pakai mouse. Oke. 2X kuadrat dikurangi 3X dikurangi 5 sama dengan 0. Nah, tugasnya kita disuruh menyelesaikan persamaan ini, artinya berapakah nilai X yang memenuhi persamaan ini, gitu ya. Oke,
Nah, kita identifikasi dulu. Ini bentuknya persamaan ini, kasus kita ini adalah bentuknya seperti ini. AX kuadrat ditambah BX tambah C. Sama dengan 0. Berarti kita bisa menyimpulkan A itu adalah 2, B itu adalah min 3, dan C itu adalah negatif 5. Oke, setelah kita tahu nilai A, B, C-nya, maka yang pertama kita lakukan adalah ini ya, uji kesediaan faktor-faktornya. Kita masukkan ke dalam rumus B kuadrat dikurangi 4AC. Nah, kita masukkan nilai B-nya negatif 3 dikurangi 4AC, 2 dikali negatif 5, maka hasilnya adalah 49. Dan kita ketahui bahwa 49 ini adalah merupakan faktor sederhana. Itu bisa dikalikan dari 7 kali 7. Nah, maka sampai sini kita bisa menyimpulkan persamaan ini dia memiliki faktor sederhana. Nah, maka kita tinggal difaktorkan ya. Setelah diketahui bisa difaktor ya, lalu faktorkan. Kalau kemarin kita ajarkan cara cepatnya adalah ya, nilai C ini adalah perkalian ya, perkalian jadi kalau dikalikan nilainya 5, kalau dikalikan nilainya negatif 5, kalau dijumlahkan negatif 3 ya. Kemarin kita menggunakan cara seperti itu. Nah, lebih tepatnya lagi jika kita mau prosedural, caranya adalah kita paham bahwa harga mutlak dari A kali C nilainya 10 ya. A-nya 2, C-nya 5, maka 2 kali 5 adalah 10. Nah, faktor-faktor dari 10 yang mungkin adalah 1 kali 10 dan 2 kali 5. Nah, karena C-nya negatif, jadi faktor tersebut memiliki selisih ya. Selisih yaitu 3. Nah, maka kalau ada selisih 3, maka faktor yang digunakan adalah ini 2 dan 5 ya, 2 dan 5. Nah, karena C-nya juga negatif, maka faktornya berlawanan tanda. Jadi yang satu positif, yang satu negatif. Nah, karena hasilnya negatif, B-nya juga negatif, ya, maka selisihnya itu hasilnya negatif, sehingga yang paling besar itu yang negatif. Jadi kalau antara 2 dan 5, yang negatif adalah nilai 5. Sehingga nilai 2x kuadrat dikurangi 3x dikurangi 5, ya, kita bisa caranya seperti ini ya, 2x kuadrat ditambah 2x dikurangi 5x dikurangi 5 ya. Jadi ini 2 dan 5 ini dari sini ya, dari faktor-faktornya itu. Atau kita menggunakan tanda kurung ya, bisa menggunakan tanda kurung, yaitu oke. Nah, ya ini kita ikuti dulu cara seperti ini, nanti kalian bisa juga coba caranya dengan cara cepat seperti biasa ya. Nah, kalau dalam pedoman di sini adalah caranya seperti ini, 2x kuadrat ditambah 2x dikurangi 5x dikurangi 5 ya. Kemudian kita faktorkan lagi, 2x kuadrat ditambah 2x ini kita rubah menjadi dalam bentuk kurung 2x dalam kurung x tambah 1, 5x min 5 ini menjadi 5 dalam kurung x tambah 1. Sehingga faktornya adalah, karena ini sama-sama x tambah 1, x tambah 1-nya dikeluarkan, dikalikan dengan 2x dikurangi 5. Ya, ini 2x kali 5. Sehingga faktor dari 2x kuadrat dikurangi 3x dikurangi 5 sama dengan 0, ini adalah x tambah 1 dikali 2x negatif 5 sama dengan 0. Dari persamaan ini kita bisa menyimpulkan bahwa x tambah 1 ini sama dengan 0, atau 2x dikurangi 5 itu sama dengan 0. Maka kita bisa menyimpulkan x itu, kalau kita ngambil dari sini, maka x itu adalah negatif 1. Kalau dari sini, x itu adalah 2,5. Ya, 2,5.
5 dibagi 2 adalah 2,5. Jadi X-nya ada 2 ya, ada 2 kemungkinan, bukan ada 2 kemungkinan, ada 2 jawaban. Boleh X-nya negatif 1 atau X-nya 2,5. Kalau mau dicoba silakan dimasukkan ya nilai X-nya negatif 1, apakah betul dimasukkan ke persamaan ini nilainya 0 atau 2,5 masukkan sini nilainya 0, itu pasti seperti itu. Nah, itu cara dengan menyelesaikan faktor-faktornya ya. Kita faktorkan untuk menyelesaikan persamaan kuadratik ini. Oke. Nah, ini soal latihan yang nanti harus kalian kerjakan ya. 3x kuadrat ditambah 14x ditambah 8x ditambah 8. Sama soalnya, selesaikan faktor ini, tentukan nilai x ya untuk menyelesaikan persamaan. Oke. Sudah dicatat ini soalnya? Bentar Pak, catat dulu Pak. Oke, sampai sini jelas? Ada pertanyaan nggak? Siap, tidak Pak. Oke, masih bisa diikuti ya. Ini masih cukup mudah. Baik, kita lanjutkan. Ini cara yang pertama ya dengan faktor-faktornya. Sekarang cara yang kedua. Cara yang kedua adalah dengan menyelesaikan kuadratnya. Dengan menyelesaikan kuadratnya. Bagaimana maksudnya menyelesaikan kuadratnya? Nah, stepnya itu, langkahnya, pertama, keluarkan satu konstantanya ke sisi kanan. Ya. Lalu tambahkan pada kedua sisi kuadrat setengah dari koefisien X. Ini akan melengkapi kuadrat pada sisi kirinya. Lalu ambil akar kuadrat dari kedua sisinya termasuk tandanya. Lalu sederhanakan hasil-hasilnya menjadi nilai X. Oke. Nah, contohnya seperti ini. X kuadrat dikurangi 6X dikurangi 4 sama dengan 0. Ya, kita identifikasi nilai A-nya adalah 1, nilai B-nya negatif 6, nilai C-nya negatif 4. Nah, sehingga kita tentukan dulu apakah ada persamaan sederhananya. Menggunakan rumus B kuadrat dikurangi 4C. Hasilnya adalah 36 tambah 16 sama dengan 52. Nah, 52 ini bukan merupakan kuadrat sempurna karena nggak ada ya perkalian yang sejenis ya yang menghasilkan 52. Tidak ada. Nah, maka ini dapat dipastikan nanti nilainya tidak bulat ya. Nilainya tidak bulat. Nah, oke. Tapi ini masih tetap bisa kita selesaikan. Caranya adalah dengan ini ya, dengan menyelesaikan dengan kuadratnya. Pertama, keluarkan satu konstanta ke sisi kanannya. Ini X kuadrat dikurangi 6X negatif 4, asalnya seperti ini. Kita tambahkan 4 ke dua sisinya untuk memindahkan, untuk mengeluarkan konstanta 4 ini ke sisi kanan, maka kita harus perlakukan yang sama kedua sisinya. Kalau di sini ditambah 4, maka yang kanan juga ditambah 4 ya. Kalau negatif 4 ditambah 4 jadi hilang kan, jadi 0. Kalau 0 ditambah 4 jadi 4. Jadi seolah-olah angka 4 ini pindah ke kanan. Kalau pindah asalnya negatif menjadi positif ya. Cara cepatnya seperti itu. Jadi persamaan kita sekarang adalah X kuadrat dikurangi 6X ditambah 4. Nah, kemudian tambahkan pada kedua sisi kuadrat. Pada kedua sisi kuadrat dari setengah koefisien X. Nah, ini kan X-nya ini. Nah, koefisiennya adalah 6. Setengahnya berapa? Setengahnya itu adalah 3. Nah, kita tambahkan ya. Kuadrat dari setengah. Kuadrat pangkat 2, kuadrat itu dari setengah 6, setengah itu adalah 3. Kita tambahkan ini ya. X. Jadi hasilnya persamaannya menjadi X kuadrat dikurangi 6X ditambah negatif 3 kuadrat. Nah, karena ini yang negatif 6, jadi ini juga negatif 3 ya. Kedua-duanya sama ya. Sehingga kalau di sini ditambah dengan negatif 3 kuadrat, sebelah kanan juga negatif 3 kuadrat ditambahkan. Hasilnya adalah X kuadrat ditambah 6 dikurangi 6X ditambah 9 sama dengan 13 ya. Nah, karena fungsinya kita menambahkan kuadrat adalah supaya kita bisa
mendapatkan bentuk seperti ini, X negatif 3. Karena ini kalau difaktorkan, X kuadrat dikurangi 6X tambah 9, ini akan menghasilkan ini kalau kalian pecah ya, X kuadrat ditambah 6X ini, yang ini, kalau kita pecah, ini kan hasilnya menjadi X negatif 3, ya, X negatif 3 dikali dengan X negatif 3. Nah, ya, kita buktikan X kali X adalah X kuadrat, ya, X kuadrat, lalu negatif 3X ditambah negatif 3X menjadi negatif 6X, lalu negatif 3 kali negatif 3 adalah positif 9. Ya kan? Sama dengan ini kan? Nah, sehingga kita mendapatkan faktor yang faktor kuadrat ya. Jadi X negatif 3 kuadrat itu sama dengan 13. Nah, kalau sudah seperti ini, maka kita bisa perlakukan, kita hilangkan kuadratnya. Supaya ini dihilangkan kuadratnya, maka yang sebelah kanan juga ini harus dihilangkan. Ini untuk menghilangkan kuadrat dengan cara diakarkan, maka yang kanan juga diakarkan. Ya. Nah, plus minus ini harus dimasukkan ya. Hati-hati karena berlaku ya. Ini baik plus maupun minus nilainya benar, maka jawabannya boleh plus boleh minus seperti ini. Jadi kita tambahkan simbol plus minusnya sehingga X ini ya, X adalah nilai 3-nya, negatif 3-nya kita pindahkan ke sebelah kanan. Jadi X sama dengan 3 plus minus akar 13. Nah, akar 13 kalian boleh gunakan kalkulator, nilainya adalah 3,6056. Jadi X itu adalah 3 ditambah atau dikurangi 3,6056. Sehingga X itu adalah kalau ditambahkan nilainya adalah 6,606, kalau dikurangkan adalah nilainya adalah 0,606. Inilah nilai X ya. Kita mendapatkan nilai X ya dari persamaan yang tadi tidak bisa ditemukan secara sederhana. Oke, jadi ini cara yang kedua ya dengan menyelesaikan kuadratnya. Ya, ini kuadratnya kita selesaikan. Oke. Ini ada contoh soal, jadi soal latihan kalian adalah ini ya. X kuadrat ditambah 8X ditambah 5. Nah, sama dengan 0. Nah, berapakah nilai X-nya yang memenuhi persamaan ini? Ya, seperti itu untuk latihan. Oke, sampai sini jelas? Halo? Pak, izin Pak. Yuk. Untuk yang itu, yang 3 pangkat 2 itu tuh didapat dari 6X atau gimana Pak? Yang ini? Yang tambahkan ya yang data? itu. Ya. Ya. Jadi negatif 3 ini dari sini kan ya. Jadi ini alurnya. Ini nih ya. Tambahkan pada kedua sisi kuadrat setengah dari koefisien X. Nah, ini kan ada dua suku kan. Di sini sekarang kita punya dua suku. Suku X kuadrat dan suku 6X. Nah, yang kita cari adalah dari koefisien X, berarti yang 6X ini. Gitu. Jadi, 6 setengahnya berapa? Setengahnya adalah 3. Kemudian kita kuadratkan. Nah, jadi negatif 3 kuadrat. Seperti itu. Nah, buat apa fungsinya dikuadratkan seperti itu? Adalah seperti ini, supaya nanti kita bisa menghasilkan faktor yang sama, yaitu X-3 dikali dengan X-3 kan untuk membentuk persamaan ini. Sehingga kita bisa nanti mendapatkan nilai X. Seperti itu, Bekti. Jadi, negatif 3 ini dari 6X ini. Jelas, Bek? Jelas Pak. Terima kasih banyak. Ya, baik. Kita lanjutkan. Sekarang cara yang ketiga. Nah, untuk menyelesaikan persamaan kuadratik, cara yang ketiga adalah dengan menggunakan rumus. Nah, rumus ABC ya, kita sering menyebutnya rumus ABC.
yaitu negatif B plus minus akar dari B kuadrat dikurangi 4AC per 2A. Nah, ini adalah nanti kita bisa mendapatkan nilai X ya, nilai X nih. Oke, gimana contohnya? Atau dari mana nih rumus? Kok bisa ya rumusnya seperti ini? Nah, ini ceritanya seperti ini ya. Jadi misalkan kita punya persamaan AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0, maka berdasarkan metode penyelesaiannya ya, kita hilangkan pertama hilangkan koefisien A-nya sehingga semuanya dibagi A, kemudian kurangkan C dari kedua sisi menghasilkan, jadi C-nya dipindahkan ya ke kanan ya. Cara yang tadi, cara sama seperti cara yang kedua. Kemudian prosesnya adalah tinggal ini ya. Jadi didapatkan X ditambah B per 2A kuadrat. Nah, sehingga X-nya adalah B min B per 2A plus minus akar dari B kuadrat min 4AC per 2A. Ini sama-sama 2A sehingga rumusnya bisa kita sederhanakan lagi. X sama dengan min B plus minus akar B kuadrat dikurangi 4AC per 2A. Nah, ini rumus ini menjadi sebuah hukum ya. Jadi ini bisa berlaku untuk seluruh persamaan kuadratik. Ya, persamaan kuadratik kita bisa menggunakan rumus ini untuk mencari nilai X-nya. Oke. Contoh, misalkan persamaan 2X kuadrat dikurangi 3X dikurangi 4 sama dengan 0. Nah, di sini A-nya adalah 2, B-nya negatif 3. Ya. Dan C-nya adalah negatif 4. Di ini B-nya negatif 3 ya, tidak kelihatan negatifnya. Ini rumusnya adalah ini, negatif B, negatif kali negatif jadi positif B ya. 3 plus minus B kuadrat negatif 3 kuadrat jadi 9 dikurangi 4AC. C-nya A-nya 2, C-nya negatif 4. Jadi 3 plus minus 9 ditambah 32 per 4. Jadi seperti ini. 9 plus minus akar 41 per 4. Kita gunakan kalkulator, akar 41 adalah 6,403. Maka hasilnya adalah ya, ketika dikurangkan hasilnya adalah negatif 3,404 per 4 atau ketika ditambahkan adalah 9,403 per 4. Nah, ini kalau kita kerjakan lagi dibagi 4 nilainya X sama dengan 0,851 atau X sama dengan 2,351. Nah, ini adalah ya, nilai X yang mampu menyelesaikan persamaan ini. Jadi kita sekarang Bapak sudah jelaskan 3 cara ya. Cara yang pertama dengan faktornya, difaktorkan. Yang kedua diselesaikan kuadratnya. Lalu yang ketiga adalah dengan rumus ABC. Seperti ini. Oke. Untuk rumus ABC ini soal latihannya. Bapak tidak mencantumkan ya. Tapi Bapak yakin kalian pada bisa lah ya. Jadi tidak diberikan soal latihan. Sudah sering juga Bapak yakin di SMA atau di SMK-nya membahas tentang ini. Jadi kita lanjut dulu. Atau ada pertanyaan dulu? Silakan. Pak, izin tanya, Pak. Yuk. Itu minus 3,403 sama 9,403, cara dapetinnya gimana tadi lupa, Pak? 3,403 yang ini maksudnya? Ya. Ya. Caranya ini dari sini ya. Jadi 3,03 ini didapatkan dari 3 dikurangi 6,403. Nah, ini kan ada 2 nih, ada plus ada minus ya. Nah, jadi kalau dikurangkan 3 dikurangi 6 hasilnya adalah negatif 3,404 per 4. Itu ya. Nah,
Kalau yang 9 adalah dengan cara 3-nya ditambahkan. Ya. 3 ditambah 6,403 ya per 4 sama dengan 9 kan? 9,403 nah, per 4 seperti Siap. itu ya. Siap, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, oke, Yudi. Baik, kita lanjutkan ya. Nah, sekarang jadi itu sudah 3 cara untuk menyelesaikan kuadratik ya. Nah, sekarang bagaimana kalau persamaannya persamaan kubik? 2x, x-nya pangkat 3 ya. Persamaan kubik itu x-nya pangkat 3. Nah, caranya menyelesaikan persamaan kubik ya dengan sedikitnya satu faktor linear. Jadi kita menggunakan difaktorkan ya. Kemudian cari faktornya, lalu kemudian kita bisa dilanjutkan dengan mencari nilai x-nya. Oke. Nah, ini langkah-langkahnya untuk menyelesaikan persamaan kubik. Pertama, tulis kembali fungsi polinomialnya fx itu dalam bentuk berkurung ya. Dalam bentuk berkurung, nah makanya kenapa tadi Bapak di awal diulang lagi bentuk berkurung karena di sini kita menggunakan cara seperti itu. Kemudian gunakan teorema sisa dengan substitusikan nilai-nilai untuk x hingga suatu nilai x itu sama dengan k memberikan sisa 0. Jadi kita nanti mencari nilai k-nya yang akan menghasilkan 0 itu jika x-nya berapa ya. Maka x min k merupakan salah satu faktor. Jadi kita cari dulu salah satu faktornya. Ini sudah Bapak bahas juga kan di pertemuan sebelumnya ya. Kita gunakan, kita cari salah satu faktornya dengan cara membagi persamaan kubik tersebut dengan salah satu faktornya. Nah, ini kita temukan dulu salah satu faktornya. Kemudian dengan pembagian lengkap tentulah faktor kuadratik selebihnya, yakni yang ini ax kuadrat ditambah bx tambah c, maka kita bisa ax kuadrat bx plus c-nya bisa menggunakan cara yang tadi ya, dengan baik dengan 3 yang cara tadi, dengan difaktorkan atau diselesaikan kuadratnya atau dengan rumus ABC bisa. Nah, seperti itu ya, dengan metode biasa. Dengan ditemukan x sama dengan k, lalu x sama dengan x1, x sama dengan x2. Jadi nanti kita menemukan 3x ya untuk persamaan kubik ini. Nah, contoh nih ya, mudah-mudahan terlihat ya di kalian. Bentar. Ini jelas nggak? Kelihatan jelas nggak? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Nah, kalau gini gimana? Oh, nggak ngikut ya. Oke. Tidak mengikut. Siap. Bisa diperbesar. Oke. Mau Bisa diperbesar lagi? di HP. Oh, bisa diperbesar ya di HP ya. Siap. Bisa. Oke, baik. Misalkan ini ya, persamaan kubiknya contohnya ini. 5x tambah 2x dikurangi 5x pangkat 3 ditambah 2x kuadrat dikurangi 26x dikurangi 20 sama dengan 0. Ya.
nanti tugasnya adalah kita mencari X sama dengan atau ya ada 3X yang harus kita temukan. Nah, ini dengan cara-cara ini sebetulnya ini dapat nilainya ini ya. Ini jawabannya X sama dengan negatif 2 atau X sama dengan negatif 0,85 atau X sama dengan 245. Nah, ini ada 3X. Nah, ini jawabannya. Nah, bagaimana caranya menemukan jawaban seperti ini? Yang pertama adalah kita rubah fungsi polinomialnya menjadi bentuk kurung ya. Bentuk seperti ini ya. Ini kita rubah menjadi bentuk kurung seperti ini. Oke. Lalu setelah dirubah menjadi bentuk kurung, kita tinggal try and error ya, trial and error. Kita coba-coba kalau X-nya 1 nilainya berapa nih? Kalau X-nya 1, nah ini adalah teorema sisa ya, teorema sisa. Jadi kita mencari berapa nilai X yang kalau kita masukkan ke dalam ini, nilainya adalah 0. Nah, kita coba-coba caranya, trial and error. Kita coba dengan 1, nilainya negatif 39. Berarti X negatif 1 bukan faktor X. Lalu kalau X-nya kita rubah menjadi negatif 1, hasilnya atau faktornya menjadi X tambah 1, maka hasilnya 3. Nah, ini juga bukan ya. Ini bukan, ini juga bukan, hasilnya tidak menghasilkan 0, maka dia bukan faktor dari fx. Dan terakhir ketika kita coba dengan negatif 2, maka ternyata hasilnya adalah 0. Kita masukkan ke sini ya, negatif 2. 5 kali negatif 2, negatif 10, tambah 2, negatif 8, kali negatif 2, kali negatif 2, ya, 16 kurangi 26, jadi 42, ya. Dan seterusnya, maka akan didapatkan nilainya 0 ya. Kalau kita teruskan, nilainya akan menghasilkan 0. Sehingga X plus 2 merupakan faktor dari fx ya. X plus 2 merupakan faktor dari fx. Nah, ini harus diingat lagi nih caranya. Kenapa dapat menjadi X plus 2 ya. Di pertemuan sebelumnya sudah kita bahas. Oke. Merupakan faktor dari F. Jadi kita sudah menemukan salah satu faktor ya, salah satu faktor linear dari persamaan kita. Nah, setelah kita temukan, kita sudah lewati tahapan ini, sekarang kita tahapan ini kita lakukan pembagian lengkap. Jadi dibagi 5x pangkat 3 ditambah 2x kuadrat dikurangi 26x dikurangi 20 dibagi dengan x plus 2. Kita ingat cara pembagiannya ya, kita dua suku yang terdepan dulu, yang paling kiri dulu kita bagi dengan x plus 2. X plus 2 menjadi 5x pangkat 3 ya, paling memungkinkan adalah dengan dikalikan 5x pangkat 2. Hasilnya 5x pangkat 3. Ini 5x kuadrat kali 2 adalah 10x kuadrat. Hasilnya kita ini dikurangkan. Ya. Kita kurangkan, maka hasilnya adalah negatif 8. 2 dikurangi 10 negatif 8. Ini kemarin masih ada yang ini ya, bingung ya. Oh, bukan di sini ya. Jadi kalau di sini terus operasinya adalah pengurangan ya. Operasinya dikurangkan. Ingat ya, ini ada dua jenis aljabar ya, antara suku pertama, suku yang di atas dengan suku yang di bawah. Ingat nih, masih ada yang lupa-lupa ya. Positif dikurangi ya. Positif dikurangi positif. Nah, kemana nih mesti? Positif ya dikurangi dengan positif. Ini tolong jangan diartikan perkalian ya, ini pengurang. Positif dikurangi positif, nanti
nilainya adalah tergantung dari nilai positif yang kedua ini. Ketika yang ini lebih besar daripada yang sebelah kirinya, maka hasilnya adalah negatif. Ya. Ini jadi bisa nilainya bisa negatif atau bisa juga nilainya positif. Nah, tapi ketika positif, ya positif dikurangi dengan bilangan negatif. Nah, ya ini negatif ketemu dengan negatif. Ini hasilnya menjadi positif ya, karena seolah-olah yang positif ini ditambahkan lagi. Seperti itu ya. Oke, tolong dipahami itu ya yang teliti ya, pengurangan mencari selisih ya dari dua aljabar. Oke. Ini dikurangkan, yang atasnya tinggal turun saja, negatif 8x untuk mendapatkan 8x ya, dari x kita kalikan dengan 8x. Dapat 8x kuadrat, hasilnya seperti ini, sampai dengan ini nilainya 0. Maka ya kita dapatkan 5x pangkat 3 ditambah 2x kuadrat dikurangi 26x dikurangi 20 dibagi dengan x plus 2 nilainya adalah ini. Ya. 5x kuadrat dikurangi 8x dikurangi 10. Nah, sehingga bentuk persamaan kubik kita sekarang menjadi seperti ini ya. Pertama sudah menjadi ada dua faktor, yaitu x plus 2 dari sini, tadi dapatkan dari sini, kemudian faktor yang kedua adalah ini 5x kuadrat dikurangi 8x dikurangi 10. Sesuai dengan teorema ini ya, teorema pembagian ini. Nah, kemudian apakah sudah selesai? Ya belum ya, ini kan masih harus diselesaikan lagi nih. Ini masih bentuk kuadratik ya. Nah, untuk menyelesaikan kuadratik tadi caranya ada tiga cara tadi. Ini kita gunakan rumus ABC. Ini rumus ABC kita masukkan, ini A-nya, ini B-nya, ini C-nya kita masukkan ke dalam rumus ya. Nilai X ini sudah bisa ketemu ya, karena X plus 2 itu sama dengan 0. X plus 2 ya sama dengan 0. Maka ini ya nilai X-nya itu sama dengan negatif 2. Nah, sekarang yang persamaan kuadratik ini berapa nilai X-nya? Kita gunakan rumus ABC ya. Min B kuadrat, min B-nya min 8, jadi kalau min B berarti 8, minnya jadi hilang. Min B kuadrat plus minus akar dari B kuadrat ya, B kuadrat dikurangi 4AC ya, 4A dikali C. A-nya adalah 5, C-nya negatif 10, jadi positif. AC per 10, hasilnya adalah gini ya. Kalau ditambahkan kalau dikurangkan 0,825, kalau ditambahkan ada 2,425 ya. Jadi ini dikerjakan dulu seperti itu. Nah, sehingga X-nya adalah negatif 2 atau X sama dengan negatif 0,85 atau X sama dengan 2,45. Ini negatif 2 didapat dari sini ya. Dari faktor yang pertama, faktor linear. X yang kedua dari sini ketika dikurangkan, posisi rumus ABC-nya dikurangkan. Yang X yang ketiga ketika posisi rumus ABC-nya dijumlahkan. Oke, ya. Selesai, kita bisa menemukan nilai X. Ini adalah soalnya, soal latihannya ya. Ini soal yang harus kalian kerjakan. 3x pangkat 3 ditambah 12x kuadrat ditambah 4 sama dengan 0. Oke, jelas nggak sampai sini? Halo? Baik Pak. Gimana Ihsan? Jelas Ihsan? Jelas Pak. Iya, baik. Kita lanjutkan satu lagi ya. Yaitu persamaan kuartik. Nah, sekarang bagaimana kalau persamaannya persamaan pangkat 3? X-nya pangkat 4. Bagaimana mencari faktornya berapa? Bagaimana
mencari nilai X-nya. Ya, kalau mencari faktornya di pertemuan sebelumnya kita sudah bahas cara mencari faktornya. Sekarang kita adalah tugasnya pertemuan sekarang adalah mencari penyelesaiannya ya, penyelesaian dari persamaan kuartik. Nah, caranya gimana? Pertama, ini langkah-langkahnya, carilah faktor linear pertama seperti pada bagian 2 di atas, seperti pada yang tadi ya. Jadi untuk mencari faktor linear pertama, ya kita harus rubah ke dalam bentuk kurung dulu, persamaannya rubah ke dalam bentuk kurung, kemudian lakukan trial and error ya. 1 dengan negatif 1. Oh, masukkan nilainya negatif 1, hasilnya 0. Nah, ini berarti X plus 1 ini merupakan faktor dari persamaan kuadrik ini. Oke, itu langkah yang pertama. Lalu langkah yang kedua, bagi dengan X min K. Nah, K itu kan tadi yang kita cari ini, K-nya negatif 1 ya kalau di dalam kasus. Kita bagi ya. Persamaan kuartik ini bagi dengan X min 1 karena ini adalah faktor linearnya. Maka nanti akan didapatkan pernyataan kubik ya, X pangkat 3 nih, kita akan mendapatkan jadi X pangkat 3. Nah, sehingga sekarang kita sampai dengan titik ini kita mendapatkan faktornya X plus 1 dalam kurung X pangkat 2X pangkat 3 negatif 6X kuadrat dikurangi 17X ditambah 6 sama dengan 0. Nah, untuk yang faktor yang pertama, X tambah 1, kita sekarang sudah bisa menemukan X-nya adalah negatif 1. Nah, untuk yang 2X pangkat 3, 6X kuadrat dikurangi 17. Nah, kita rubah ini apa? Kita simbolisasi 2X pangkat 3 ini ya menjadi Fx, F-nya huruf besar. Ya. Kita simbolisasi menjadi Fx. Nah, kenapa? Karena kita harus lakukan langkah seperti tadi. Langkah seperti persamaan kubik yang tadi. Nah, kita ulangi lagi ya. Kita rubah ke dalam bentuk kurung. Kemudian kita lakukan trial and error. Sehingga nanti ditemukan berapa F-nya sehingga menghasilkan ini kalau dimasukkan nilai X-nya itu sama dengan 0. Ya. Oke. Kalau kita masukkan 1 ya, kita masukkan 1 ke sini. 2 dikurangi 6 hasilnya adalah negatif 4 dikali 1 negatif 4. Negatif 4 dikurangi 17 berarti negatif 31. Betul nggak? Coba dikerjakan yang ini. Kalau kita masukkan F-nya 1 ya. Jadi 2 kali 1 ya. 2 dikurangi 6 ya. Dikali 1 dikurangi 17 kali 1 lagi ditambah 6. Oke. Sampai sini ini 4. 4 dikali 1 negatif 4 kali 1 adalah negatif 4 kurangi 17. Negatif 4 kurangi 17 adalah negatif 21 ya. Kali 1 negatif 21 ditambah 6 adalah Negatif 15. Negatif 15 ya. Nah, hasilnya negatif 15. Ini negatif 15 ya. Harusnya adalah 0. Nah, jadi negatif 15 ini statementnya salah ya. Merupakan faktor. Jadi bukan ya, harusnya ini bukan faktor. Karena yang menjadi faktornya adalah ini ya, negatif 2. Jadi kita masukkan kalau negatif 2 itu pasti akan menghasilkan 0. Sehingga faktornya adalah X plus 2.
gitu ya, untuk persamaan ini, persamaan kubik yang ini 2x pangkat 3 ya. Nah, sehingga x pangkat 2 ini menjadi faktor linier dari faktor kubik yang tadi. Lalu dibagi dengan, ya, lakukan pembagian lengkap ya. Jadi x untuk mendapatkan 2x pangkat 2-nya ya, ini caranya adalah 2x pangkat 3 dikurangi 6x kuadrat dikurangi 17x ditambah 6 ditambah 6. Nah, ini dibagi dengan x plus 2 ya. X plus 2. Nah, kita lakukan pembagian seperti ini, maka akan didapatkan nilai 2x kuadrat dikurangi 10x tambah 3 ya. Kalian nanti coba sendiri seperti itu. Nah, kemudian 2x kuadrat dikurangi 10x tambah 3, kita ini hasilnya adalah ini hasil dari fx ya, f besar. Sekarang kita gabungkan lagi menjadi f kecil, maka faktor x plus 1-nya kita tuliskan lagi. Sekarang kita mendapatkan x plus 1 ditambah x plus 2 dalam kurung 2x kuadrat dikurangi 10x ditambah 3. Nah, ini kita bisa gunakan rumus ABC ya. Kita rumus ABC sehingga kita mendapatkan x1 dan x2-nya dari persamaan ini. Sehingga x-nya sekarang kita menemukan ya. X yang dari sini adalah x negatif 1, dari sini adalah x negatif 2. Kemudian dari persamaan ini kita menemukan adalah ini 0,320 atau 4,6794. Jadi ada 4x ya. 1, 2, 3, 4. Ada 4x ya. 1, 2, 3, 4. Ini x-nya harusnya negatif ya. X-nya negatif. Nah, itu. Jadi hasil akhirnya adalah x sama dengan negatif 1. Kemudian x negatif 2. Ya. Lalu x 0,321. Dan x sama dengan 4,679. Oke. Karena ini persamaan kuartik, maka x-nya ada 4. Seperti itu semuanya ya. Yang materi yang pertama untuk hari ini tentang persamaan polinomial. Kita menentukan cara menyelesaikan persamaan polinomial itu ya, baik kuadratik, kubik maupun kuartik. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak, Pak. Terima kasih. Oke, ya. Kalau sudah jelas kita akhiri, kemudian kalian lanjutkan dengan mengerjakan soal-soal latihannya. Kemudian nanti soal latihannya di-keep dulu ya, disimpan dulu. Jika ada yang masih belum mengerti, boleh nanti dilanjutkan pertanyaannya di grup ya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.